Mengapa akhir-akhir ini Tiongkok sering memprovokasi India di perbatasan dua negara India-Tiongkok di wilayah Tibet? Sejak tahun 2020 kemarin di daerah Ladakh, dua tentara berhadapan. Walau dengan perisai dan tongkat kayu, kedua tentara India dan Tiongkok saling serang. Pastinya adalah tentara Tiongkok yang duluan nyebrang sungai di daerah Ladakh, Himalaya tersebut. Yang menarik adalah tentara Tiongkok hingga saat ini tetap membangun kekuatan militer di sana dan tinggal di sana, alias tidak menarik mundur jauh dari perbatasan yang secara perjanjian harusnya mundur sampai 1 kilometer dari garis pertahanan masing-masing negara masuk ke dalamnya. Tiongkok tidak lakukan menarik mundur pasukannya walaupun tentara India sudah menarik mundur pasukannya kembali ke barak. Misalnya, di tahun ini, di bulan Mei, Tiongkok kembali masuk ke wilayah India di daerah Galwan yang juga dipukul mundur tentara India dengan tongkat kayu. Lalu kemarin di akhir tahun 2022, di awal Desember, tentara Tiongkok memasuki daerah baru di wilayah Tawang namanya. Kita semua tahu bahwa India dan Tiongkok berbagi perbatasan sebanyak 3.488 km di antara dua negara tersebut. Ada yang menarik dari sisi Amerika dalam konflik perbatasan India-Tiongkok baru-baru ini. Jelas-jelas Kementerian Luar Negeri Amerika, Menterinya Blinken, memberikan pernyataan resmi dengan menyebut India sebagai aliansinya Amerika, sekutunya Amerika. Sejak kapan India sekutu Amerika? Teman mungkin iya, tapi sekutu. India tidak pernah baik-baik banget dengan Amerika. Negara friend atau negara teman, bukan sekutu. Seperti Eropa Barat dan Amerika, itu sekutunya Amerika. India terang-terangan melawan Inggris sampai saat ini, bahkan menuntut pemerintah Inggris mengembalikan berlian di mahkota Raja Inggris, berlian Kohinoor, dan membayar harta rampokan senilai 45 triliun dolar. Sekarang Toto Amerika bilang India sekutu Amerika. Berapa bulan yang lalu Amerika marahi India karena beli minyak Rusia. Sekarang bilang alay atau sekutu. Dasar munafik itu Amerika. Oke deh, kita kembali ke pertanyaan awal. Mengapa Tiongkok memprovokasi India di perbatasan masuk ke wilayah India di Himalaya? Jawabannya adalah perang penguasaan atas air atau water war. Kita semua tahu wilayah Tibet adalah wilayah yang diambil paksa oleh Tiongkok di tahun 1949. Tibet adalah wilayah spiritual, tidak ada tentara di negara tersebut. Dan dengan mudahnya pasukan Mao Zedong mengambil Tibet, yang diambil hanya satu sebenarnya, yaitu cadangan sumber airnya bisa menghidupi Tiongkok sampai 1000 tahun. Yang berhubungan dengan India itu apa? Sebuah sungai dari wilayah Tibet yang melewati 3 negara, Tiongkok, India, dan Bangladesh, bernama Sungai Brahmaputra. Sebuah sungai sepanjang 4.000 km dari wilayah Tiongkok sampai ke Teluk Benggala. Tiongkok berencana akan membangun dam dan pembangkit listrik di wilayah Gyaka di wilayah Tibet, juga akan mengubah aliran sungainya untuk pertanian di sisi tengah negara Tiongkok. Yang jadi masalah adalah Tiongkok bukan hanya membangun satu pembangkit listrik tenaga air dan jaringan irigasi, namun 4 pembangkit listrik di Dagu, Gyaka, Zangmu, dan Sichu, bersentral di Gyaka. Nah, untuk rencana itu semua, ada sebuah wilayah yang penting yang dikenal dengan nama Great Bend karena sungainya berbelok tajam di daerah Namcha Barwa. Di sini harus dibangun dam bendungan besar, yang mana itu adalah wilayah India. Jreng-jreng. Inilah wilayah yang diperebutkan dua belah pihak. Karena bagi India, ini adalah perang karena Sungai Brahmaputra saat ini debitnya mulai menurun. Karena sebagian airnya diarahkan ke utara, ke tengah Tiongkok, dan listriknya untuk selatan dan tengah Tiongkok. Bukan hanya India yang kesal, Bangladesh mengalami masalah yang sama. Dan ini bisa memicu perang di wilayah Himalaya tersebut. Karena ketiga negara, India, Tiongkok, dan Bangladesh, krisis air. Kita juga semua tahu bahwa sisi utara Tiongkok, sisi timur Tiongkok sangat kekurangan air bersih. Pada lokasi tersebut ditinggali 80% populasi warga Tiongkok. Sejak tahun 2013, Tiongkok meluncurkan proyek air dari wilayah Tibet ke utara Tiongkok dan ke timur Tiongkok. Air tersebut semua bersumber dari Gunung Himalaya, Tibet, berbatasan dengan India. Bahkan sumber hulunya dekat dengan India. Dan kalau proyek ini selesai dilakukan, proyek air tadi selesai dilakukan, maka dapat dipastikan Sungai Brahmaputra akan tidak ada airnya sama sekali. Saat ini Tiongkok dalam konstruksi membangun pipa sepanjang 1000 km untuk membawa air dari Tibet ke Xinjiang di barat laut Tiongkok. Dan ketika arah sungai di-divert atau diubah, maka dapat dipastikan jutaan orang di India dan Bangladesh akan kelaparan karena tidak ada yang bisa menghidupi pertanian di sana. Maka dari itu, wilayah Ladakh, Tawang, Namcha Barwa, tempat tekukan tajam sungai, akan jadi wilayah perang sebentar lagi. Sejauh ini, sejak tahun 2020, sudah 9 kali tentara India dan Tiongkok clash atau bentrok.
tahun 2023 bagaimana? Sekedar catatan militer. Kedua negara, baik India dan Tiongkok, keduanya punya senjata nuklir loh. Jadi kebayang kita di Wakanda, beda banget. Nggak punya nuklir, nggak pernah bisa memahami masalah negara lain yang sangat perlu air. Kita mah dibuang-buang airnya, nggak dihargai kebaikan Gusti Allah terhadap wilayahnya. Jadi sahabat semua, bagaimana pendapat sahabat setelah mendengar informasi ini? Apa pendapat kalian? Tulis di kolom komentar.